السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون hadirin mukarramun yang sama-sama kita hormati, yaitu guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Atur Rauf Sarjana Agama. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan rezekinya, ilmunya manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama pula kita hormati, yaitu Al-Mukarram Ustaz Ibrahim. Yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Guru Rusman. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibnu Imron, Bapak Mu'alim Amin, Bapak Haji Riki, Bapak Tatang, Bapak Haji Saibin, Ustaz Saim, Ustaz Mansur, Ustaz Bukhari, Habib Faris yang jauh datang dari Klender, bapak-bapak yang tidak kami sebutkan namanya satu demi satunya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini dicatat sebagai salah satu amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya, kita termasuk di dalam golongannya, dan di akhir akhir mendapatkan syafaatul husna dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berpanjang kala, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini ingin membacakan beberapa rangkaian acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama, insyaallah pembacaan salat burdah akan disampaikan oleh Bapak Mu'alim Amin, yaitu pengajian seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Atur Sarjana Agama. Pembacaan manaqib insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim. Doa pertama Bapak Guru Rusman, dan doa penutup yaitu Bapak Ibnu Imran. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan agar berkumpulnya kita Allah jadikan keberkahan, Allah berikan hajat-hajat kita semua yang dijadikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mempersilakan dan persilakan pada Bapak Balai kami untuk membaca surat Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Mustafa
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kita, diantaranya Al-Mukarramun Ustadz Ibrahim, Al-Mukarramun Ustadz Ahmad Rusman SPD, dan juga Al-Mukarramun Bapak Ibnu Imran, Al-Mukarramun Ustadz Muhammad Irfan, dan juga guru-guru kita diantaranya Al-Mukarramun Ustadz Haji Riki Hidayat, Bapak Tatang, dan juga Bapak Rusdi Ustadz Ahmad Diani. Tak lupa juga yang membacakan qasidah burdah yaitu Mamanda Mualim Anin, dan juga mamang-mamang saya diantaranya Mamanda Ustadz Haji Saibin, Mamanda Mang Husin, dan juga segenap pimpinan jamaah rombongan-rombongan. Diantaranya saya punya keponakan di Paris beserta jamaahnya Ustadz Bejo ya, kalau nggak salah, dan semuanya. Kemudian juga orang tua kita yaitu Bapak Aki Adan, Mbak Juhara, dan juga Engkong Daliman, Bapak Sukirno. Kemudian sepupu saya dari Jati Makmur yaitu Bapak Madun berserta sahabat-sahabatnya. Kemudian juga orang tua saya yaitu Bapak Haji Nurjan beserta jamaahnya. Kemudian juga Ustadz Saim bersama Ustadz Mansur dan jamaahnya, dan juga Pak Dharma berserta Bapak Yasin dari Kodau, dan juga Mang Entis beserta AA dan rombongannya dari Lobang Buaya, Bang Edi, alhamdulillah dari Cipinang Muara, semua hadir ya. Dan juga saya tidak sebutkan satu persatu, Bang Sidik, Bang Sarif beserta rombongannya luar biasa dari Jati Bening, dari Rawa Domba ya kalau kurang salah ya, kayak gitu semuanya. Mohon maaf jika saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang saya hormati, pada malam ini alhamdulillah kita bisa hadir. Namun sebelum pengajian kita mulai, mari kita baca Fatihah, bahwa ada saudara kita, orang tuanya yaitu orang tuanya Bang Yasin yang bernama Bapak Saman bin Engkong Kamin, pada minggu yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang yang meninggal ini Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmah, dan Bang Yasin diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bagi orang tua kita, saudara-saudara yang kita kasihi,
saudara-saudara kita yang mendahului kita, semoga Allah berikan di alam barzahnya nikmat kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Saudara hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara, pada pengajian yang lalu kita membahas tentang diri kita, yaitu siapakah kita dan siapakah Tuhan kita. Ketika kita mengkaji itu, ternyata banyak di antara kita yang belum kenal Tuhan kita. Bahkan ibadah-ibadah sholat kita arahkan kemana? Sholat adalah sarana kita sebagai makhluk Allah untuk berkomunikasi dengan Allah. Di dalam hadis dikatakan sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang mukmin, orang beriman. Ketika kita sholat, ini pembahasannya dulu ya, ternyata kita tidak menyadari ketika muadzin memperdengarkan, memanggil azan dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawaban kita beda dengan muadzin. Biasanya ketika Allahu Akbar jawaban kita sama dan seterusnya. Tetapi ketika kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya, tiada daya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gerakan kita adalah itu semata-mata bukan gerakan kita. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan. Menyatunya billah di sini dalam diri kita. Ini makanya kalau kita lihat, sebetulnya kita nggak tahu bentuk sholat itu bagaimana. Kalau orang sholat kita lihat, tapi bentuknya bagaimana nggak akan kelihatan sebetulnya. Di situ ada kalimat billah. Ketika kalimat billah kita gunakan, insya Allah kita ketemu dengan Tuhan kita. Kan kemarin saya ulang lagi, sebab nanti bingung yang belum datang. Kalau sholat kita cuma membawa materi kita, membawa jasad kita min turab, yang dari tanah, ketika kita sholat bawa diri doang, mohon maaf. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi sinyalnya kadang-kadang mohon maaf nggak nyampe ke Allah, nyampe pada diri kita, karena kita bawa diri kita ketika sholat. Wajar ketika kita mengucap Allahu Akbar, kepikiran apa aja. Persoalan-persoalan yang terjadi ketika sholat ke bawah-bawah, apakah itu yang kita hadiahkan kepada Allah? Apakah itu yang kita bangga-banggakan? Rata-rata kita semua saudara ada permasalahan, misalnya yang umum-umum aja lah, kita utang banyak ditagih ketika Allahu Akbar. Ya Allah, minjem duit sama siapa? Minjem sama dia belum dibayar, mau minjem lagi malu, lagi sholat. Ketika dia ribut dengan orang lain, Allahu Akbar, ya Allah tuh orang kurang ajar banget, sama gua tabok ya.
lagi sholat. Kenapa? Karena kita bawa diri kita yang unsurnya dari tanah. Padahal di situ kita ketika hayya 'ala shalah kita berkata la haula wala quwata illa billah. Kalimat azan diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri pun dengan kalimat Allahu Akbar. Artinya apa? Huwal awwal wal akhiru. Allah yang awal, Allah yang akhir. Kita pada posisi tengah-tengah. Bahkan sebetulnya kemarin juga saya katakan, ini mohon maaf Quran yang bicara ya, jangan sholat dulu sebelum kamu kenal Tuhanmu. Ini dia mohon, tapi ini maksudnya apa? Berarti bukan saya tidak mengajarkan sholat, tidak. Sholat itu sarana kita. Sholat yang kita lakukan tujuannya apa? Sebagai bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholat yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita adalah harus sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Ketika kita sholat ini wajib hukumnya, makanya kata Allah wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kamu bis sabri was shalah, dengan sabar dan sholat. Kadang-kadang kita ya, di dalam tubuh kita ada hal-hal yang gaib. Coba kalau kita perhatiin nih, kadang-kadang kita kurang bersyukur. Ini Allah yang mengatur semuanya. Makanya nanti pada kajian kita apa yang disebut lillah. Kalau kita menyadari di dalam diri kita, ini kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan mata kepada kita. Mata kita menangkap luar biasa. Gambar A, gambar B, gambar C, dan seterusnya. Bentuk bisa kita tangkap dengan mata kita. Kita nggak pernah menyadari dan tidak pernah sadar. Mata yang diberikan kita, mata diberikan kepada kita oleh Allah. Itu kecepatan lensanya berapa luar biasa tuh. Nggak akan ada yang mampu membuatnya. Makanan yang kita makan kemudian diurai, dibagi-bagi. Kalau dokter vitamin C sekian ini, vitamin ini sekian ini. Makanan yang kita makan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tubuh kita. Allah maha gaib. Di dalam tubuh kita ada hal-hal yang gaib. Jika bertemu dengan maha gaib, gunakan potensi kegaiban kita. Pertanyaannya adalah bagaimana? Karena jiwa kita jiwa kita kotor, jasad kita kotor, bertemu dengan hal yang suci pasti mental. Tubuh kotor, jiwa kita kotor, ngadepi yang bersih, yang maha bersih, yang maha suci, yakinlah kita nggak akan ketemu. Kalaupun ada pengen sholat, pengen wudu, iya, tapi sholatnya apa? Kadang-kadang mau main HP kan, udah wudu masih main HP. Kenapa sholatnya? Karena dibentak oleh istrinya, udah bang sholat. Kemudian kalau sholat, istrinya ngomong lagi, kalau sholat mah bang ntar rezeki lancar. Lah salah lagi aja dah omongannya. Salah lagi aja dah. Komunikasi kita ke Allah kalau sudah nyatu ke Allah, mohon maaf, sholat kita khusyuk. Kemarin saya ulang lagi, kita bisa terbang. Sekali saja kita khusyuk sholat, entah sholat zuhur kah, dari wudhu yang benar, bacaan-bacaannya benar, doa-doanya yang benar, tutup itu sejadah jalan, anteng saudara, baru satu kali. Kalau ratusan kali, ribuan kali kita sholat, Surabaya, Rawa Bacang 5 menit. Kalau sudah menyatu, nih makanya nih, sebab sholat semua juga diterima melalui kilat. Rasulullah Isra Mi'raj mulai buruh kilat, seperti itu kan luar biasa. Kemudian ketika Rasulullah ketemu, kemudian salu imam, Rasulullah mengimami sholat para nabi, para anbiya ketika itu. Imamnya Rasulullah SAW baru nyampe ke kita nih.
ada kewajiban perintah sholat. Rasulullah menyuruh kita sholat ketika sudah berjumpa dengan Allah. Maka di situ ada kalimat, nah luar biasa nih. Dalam sholat kita nggak pernah nyadar sholat kita. Ini bahasan kita nih sebetulnya. Kemarin saya belum terangin tentang sholat. Ketika kita sholat, kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kesampingkan urusan-urusan yang lain, persoalan kecil, yang besar Allah. Sekarang pertanyaan kita mengakui kemahabesaran Allah, tapi sekedar di mulut. Kalau kita menyatu dengan billah ini, coba tatanan ibadah kita aja. Sholat sebagai sarana kita untuk komunikasi dengan Allah. Bahkan di situ pun jelas-jelas kan menggunakan kalimat kita at-tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Paham nggak maksudnya kalimat ini? Paham nggak yang kita baca dalam tahiyat? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam buatmu ya Rasulullah, ayyuhan nabiyyu. Di sini enggak menggunakan ya ayyuhan nabi. Ayyuhan nabiyyu berarti nabi ada di hadapan kita, itu saudara. Orang berkata Nabi dah wafat, dimakamin di Madinah sana Masjid Nabawi. Dunia ada disebabkan apa? Nur Muhammad. Kalau nggak ada Nur Muhammad, nggak jadi dunia ini. Jelaskan dalilnya kalau kita maulid itu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena kamu, dua kali itu diulangi di taukid. Jika bukan karena kamu ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Rasulullah udah duluan tuh. Zatnya sudah ada. Ketika kita at-tahiyat di situ kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Rasulullah ada di hadapan kita, itu saudara. Sekarang jadi persoalan, sholat kita nyampe kagak? Padahal situ ada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya lu mah begitu sih, sholatnya bercanda-bercanda sholatnya. Di situ juga menggunakan kata alaika berarti engkau. Kalau engkau kita saling berhadapan, engkau artinya kamu berarti ada di sini. Kalau ngobrol engkau berarti ada kan, hadir kan, hadir. Kalau yang ngaji nggak hadir jamaah kita sebut dia kemana kan, dia kemana, dia ada cuma nggak hadir di sini, gaib. Kalau menggunakan alaika berarti Rasulullah itu ada, saudara. Rasulullah sebagai wasilah kita dalam sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungin, bila kita nyampe nggak nih? Sebab Allah itu Allahu nur samawati wal ar, bahwa Allah adalah nur langit dan bumi. Itu dalam surat, jelas itu dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kita bisa menangkap kecepatan itu karena di posisi kita ada yang gaib, gunain dah. Coba sholat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ ada ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam di ketika kita baca doa iftitah, yaitu inni wajjahtu wajhiya. Kita menghadapkan wajah kita kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berhadap-hadapan tuh. Kemudian kita baca Fatihah, kemudian kita baca surah, kemudian kita ruku kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dialah yang maha agung, yang kita puji. Kemudian kita bangun sami Allahu liman hamidah. Kita berdoa Rabbana lakal hamdu. Itu
Itu doa kita. Kalau doa kita berbarengan dengan malaikat, maka pahala mengalir buat kita semuanya. Kemudian setelah itu kita Allahu Akbar, jatuhkan kepala kita. Jatuhkan kepala kita sambil kita berkata memuji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya Allah yang maha tinggi. Pala kita dan kita jatuhkan di tanah, di sejadah. Disitulah kita menyadari kaki dengan kepala sama posisinya. Di situ kita memuji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah yang maha tinggi dan maha suci. Kemudian setelah itu kita balik Allahu Akbar, kita membaca doa Rabbik firli warhamni wajuburni warafa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selesai nggak kita baca doa itu kadang-kadang kita sholat? Kagak. Jujur, kita nggak pernah selesai baca itu. Padahal itu kumpulan doa. Ketika kita jatuhkan kepala kita, kita mengakui bahwa kita adalah lemah. Kemudian kita minta memohon kepada Allah, Rabbik firli, ampunilah saya. Warhamni, sayangi saya. Wajuburni, tutuplah aib-aib saya. Aib kita banyak. Warafa'ni, angkatlah derajat saya. Warzukni, berikan saya rezeki. Wahdini, berikan saya petunjuk. Wa'afini, maafkan saya. Kita pernah baca enggak itu yang jelas? Kita enggak kuasa apapun, saudara. Siapa bilang kita berkuasa? Rizki, duit yang kita peroleh karena kerja kita. Kemudian kita jadi orang kaya karena kita kerja keras. Enggak, saudara. Allah semua yang ngatur itu. Karena kita kurang menyadari itu, makanya kadang-kadang kita gelisah terus. Kita senyum, itu merekayasa kita senyum, dianggapnya kita orang bahagia. Padahal mohon maaf, kita menipu diri kita, kita berbohong kepada diri kita. Saudara, kemudian setelah kita mengucapkan Rabbik firli dan seterusnya, kita jatuhkan lagi kepala kita. Betul nggak begitu? Kita jatuhkan lagi kepala kita, kita sujud, kemudian kita berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita balik bangun lagi kan? Coba. Ini dari situ aja kita mohon maaf. Kemarin udah saya bahas, kita kebahas lagi dah. Supaya kita cepat-cepat. Selamat datang. Kembali lagi. Sekarang itu masih bicara billah. Sekarang kalau kita lillah ini kalau di terjemahan secara bahasa Indonesia lillah, karena Allah. Ini siapa kita nih? Makanya sadari, pada suatu saat di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa tuh? Sesungguhnya kami ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kenapa sekarang kita resah terus? Sebab di dalam surah Al-Baqarah pun dikatakan sering kalau kita wirid itu tuh ayatnya yang di atas amanah Rasul, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Kita bicara lillah deh, nanti kebanyakan agak udah kita bahas jadi kelamaan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pertanyaannya sekarang, kita punya hak milik enggak? Secara fikih, yes. Secara syariat, selamat datang Pak Dadang. Pertanyaan kita punya hak milik enggak? Kalau kita bilang saya punya milik ini, siap-siap kita menderita, saudara. Nih kalau kita buka Quran, Allah sudah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lalu kita punya milik enggak? Enggak, saudara. Kalau secara fikih iya, secara syariat iya, ngakuin ini tanah saya, sertifikat atas nama saya, kan gitu kan? Biasanya begitu kan? Ya, kita kembali lagi. Kalau kita, mohon maaf, merasa memiliki, itu yang berbahaya. Selama ini kan kita bisa begitu. Padahal, coba kalau kita lihat nih, Quran kita buka. Ketika Allah berfirman, wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika ditiupkan ruh tuh, kita bersaksi mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka menjawab, kita menjawab nih, iya, Engkau Tuhan kami. Pertanyaannya, apakah kita udah pernah ketemu dengan Allah? Nanti kita bahas dah. Ketika itu kita udah bertemu dengan Allah, washaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita ditiupkan ruh kita, nih, di situ kata Rasulullah bi arba'in kalimat rizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun au sa'idun. Ayo, sekarang kita mikir. Kalau kita merasa memiliki, siap-siap kita sengsara, saudara. Sebenarnya kita bersyukur diberikan nikmat hidup oleh Allah. Kalau orang merasa memiliki, sekarang begini aja. Jika ada dua sama-sama memiliki, kira-kira bagaimana nih? Misalnya saya punya surat tanah, nama saya ada, nama Pak Guru Rusman ada. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana? Berebutan, berantem. Pak Guru Rusman mengakui ini milik saya mengakui ini milik saya. Artinya kita di dunia ini, ya Allah, diberikan oleh Allah semuanya, gerak kita, kontrol kita. Kita cuma suruh main, disuruh bergurau. Kata Allah dalam surat Al-Hadid, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Namun ketika kita disuruh bermain, ada aturan Allah. Kita diberi anugerah oleh Allah kehidupan, punya pertanggungjawabannya. Siap dah, pokoknya kalau kita memang susah melekat dalam diri kita, ya melekatlah. Ya sering kan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita mencontohin beginilah. Kenapa kita sengsara? Karena kita merasa memiliki. Ini ustadz-ustadz kita ngomong nih, saya cuma menyadur aja. Ketika mobil kita atau motor kita hilang, kira-kira gimana? Gelisah nggak?
gelisah. Kita ngadu ke sini, bahkan mohon maaf, jujur aja, ada yang datang ke paranormal, Mbak, ini bagaimana motor saya hilang. Dah lu. Gelisah, dipikirin aja, sampai kemana-mana. Udah motor hilang, bayar mbak sekian, ngadu polisi, laporan, bayar sekian, udah hilang, kehilangan lagi. Sengsara banget kita ya. Sengsara banget kita. Kemudian motor kita hilang, Pak Guru Rusman, Ustadz Ibrahim kagak hilang, bukan miliknya. Kita tanya, motor saya hilang, dia sedih nggak berdua nih? Kita tanya, ah, sedih nggak? Lah kagak. Kalau dia simpati, ya Allah, emang ditaruh di mana? Kok bisa hilang? Itu lagi sholat di masjid, umpama kan gitu. Yang simpati, yang kagak simpati ketika ngadu, mobil gue hilang, motor gue hilang. Dalam hati, rasain loh, rasain. Dia cerita sama bininya, mah, tuh motor dia, mobilnya juga hilang. Rasain pak, orang disombong banget tuh kalau orang iri. Pernah nggak dengar kalimat itu? Tuh hati yang rusak. Kenapa kita sedih? Karena kita merasa memiliki barang itu. Andai kita kembalikan, kita nggak merasa memilikinya, tentu hidup kita tenang. Ya orang duit kita capek-capek kerja. Ya Allah, bagaimana sih ini ucapan kita udah gitu, udah salah. Kita cuma bergerak kok. Rizki seberapa kita nggak tahu. Siapa yang tahu rizki kita hari ini? Pasti diberikan oleh Allah kepada kita. Namun memang kita berusaha, ayo tenang, kita nggak memiliki apapun, yang milik ini cuma milik Allah. Suatu saat pun rumah atas nama kita, seberapa lama saudara? Di balik nama itu yang kita akan milik kita. Di balik nama lagi mana kita, terus dibalik lagi sama cucu kita. Iya kalau sampai terus, kalau kagak ludes itu dijual, bukan punya kita lagi. Apaan sebetulnya ya Allah? Ayo kita nikmatin apa yang ada. Ayo kita pengen senang, Allah memberikan kita supaya ada nikmat kehidupan. Ayo kita nikmatin kehidupan ini. Jangan sempat kita galau, kita nggak memiliki apapun. Suatu saat bahkan nyawa kita pun ketika Allah cabut, kullu nafsin dha'iqatul maut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdi wala yastaqdimun. Pasti nggak bisa dimajukan dan dimundurkan. Itu umur. Kita ini milik Allah. Jangan katakan bahwa, mohon maaf, ayo kita sadar. Sadarnya beginilah. Tentang lillah ini sadarnya begini kita. Jangan sampai kita menyiksa diri kita dalam kehidupan di dunia ini sebetulnya. Rizki itu Allah yang memberikan kepada kita. Jelas kata Allah, wallahu khairur razikin. Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kita mah nggak cuma jalan doang. Janganlah kita menyiksa diri kita. Kita usaha, silakan. Tempuh jalan apapun silakan. Namun jangan kesampingkan Allah. Maka di situ nanti akan ketemu apa yang disebut tawakal. Kita sering sekali menyiksa diri kita, saudara. Sebetulnya ini jasad. Jasad ini bukan diri kita, ini saudara jasad nih. Yang diri kita itu adalah ruh. Yang kata Allah, yas'alunnaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Diri kita nih, sebenarnya kita ini ruh. Kalau jasad ini cuman menutupi ruh doang. Jasad pun ditutup lagi dengan apa? Baju. Intinya ini kita adalah ruh nih.
Kita berbohong terus, ruh kita selalu tunduk kepada akal pikiran kita. Kadang-kadang yang bikin kita sengsara. Kita diatur oleh pikiran kita, diatur oleh hawa nafsu kita. Ruh ini udah capek, saudara-saudara. Ruh udah capek ikutin kita, karena kita nggak mengikuti aturan Allah, lillah Allah. Capek saudara sebetulnya. Makanya apa? Timbullah di kalangan kita keluh kesah, mukanya dilipat-lipat, marah, emosi. Kemudian mohon maaf, yang kaya seolah-olah hebat, enggak juga saudara. Enggak. Jangan, enggak ada di rasa-rasanya. Kayak saya sering katakan, di dunia ini enggak ada yang kaya kok. Yang kaya nggak ada. Sebab biar gimana pun, akuin aja saja lagi kita, ketika kita hidup di dunia, kita punya uang banyak, jabatan kita misalnya naik, otomatis tunjangan gaji kita naik. Ketika kita naik, apakah kita bersyukur? Kurang saudara. Ketahuilah, ketika duit kita banyak, kebutuhan kita pun lebih banyak dari duit kita. Sengsara lagi kita ya. Coba misalnya, ada yang nggak pernah ngalamin dapat duit 1 miliar umpama? Belum ya? Rasa-rasanya mukanya sih belum. Rasanya sih belum. Jangankan 1 miliar, 200 juga rada susah. Ya. Umpama, siapa tahu Allah kabulkan, ya nggak apa-apa lah, kita doa kok, ya. Misalnya ada orang dapat uang 1 miliar, gede itu uang pak. 1 miliar itu berarti 1000 juta pak. 1000 juta, ya Allah, gede amat ya. Tapi bagi orang yang menerimanya, itu udah bingung ngatur-ngaturnya. Anak kita ada 4, yang ini minta 200 juta, ini 200 juta, udah berapa? 600 juta. Kita mau perbaiki rumah bagaimana? Kemudian kan kita pengen beli mobil lagi. 2 hari habis 1 miliar saudara. Orang lihatnya bertahun-tahun dia habis punya duit sekian, padahal yang punya duit sengsara kehidupannya saudara. Anaknya kagak akur kadang-kadang. Lah pak, saya laki-laki, masa sama adik saya yang perempuan. Seharusnya saya 300 juta dong. Udah dikasih 200 juta masih ngotot juga, kurang juga. Coba. Itu kenyataan begitu. Kehidupan, kita jangan disiksa lah. Kita nggak punya milik apa-apa. Kalau memang itu anugerah kepada kita mesti bersyukur. Kalau ujian itu musibah, kita mesti bersabar. Sering kan saya kata ulama lagi ngajarinnya. Misalnya kita punya parkiran lahan, kemudian orang ada yang naruh mobil, naruh motor, kemudian motor itu diambil, kita sedih nggak? Sedih nggak? Enggak lah, bukan mobil kita. Artinya apa? Ayo dalam kehidupan ini kita merasa bukan milik kita apapun yang terjadi. Ketika misalnya, ya Allah, ujian gua berat banget, motor gua hilang, begini cerita, wah, salah lagi aja kita kalau udah ngomong begitu. Allah lebih tahu tentang diri kita, kadar kita. Pernah ketika saya ceramah dulu, saya lupa kalau kalian di Darussalam atau di mana. Sesuatu apapun yang terjadi, pasti Allah punya rencana lain. Wallahu khairul makirin. Ada rekayasa lain buat kita. Pernah dulu seorang tentara, waktu itu dia ngobrol pangkatnya letkol. Sekarang udah pensiun, kan udah lama. Dia ngomong, ketika ada tugas ke Sukabumi, dari malam itu disiapkan semua barang-barangnya. Semua disiapkan barang-barangnya, dari mulai baju sekian, udah rapi semua. Tiba-tiba nyampe di Kampung Rambutan atau di Cilitan, saya lupa. Itu dia lihat bas bayar duit, dompetnya ketinggalan. Bis sudah menunggu dia. Akhirnya apa? Dia pulang buru-buru. Ketika nyampe di rumah, apa yang terjadi saudara? Istrinya dimaki-maki,
diomelin luar biasa sampai istrinya katanya mengeluarkan nangis air mata luar biasa. Kemudian dia tinggal istrinya dalam keadaan dia emosi. Ternyata ketika dia naik mobil bis yang lain, ternyata bis yang pertama hendak dia tumpangi itu jatuh ke jurang. Penumpangnya semua mati. Ini dia yang bercerita, entah benar enggak atau salah saya nggak ngerti. Ternyata seandainya kata dia, dompet saya nggak ketinggalan, mungkin saya mati di situ. Saya nggak diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat. Akhirnya apa? Ya Allah, dia telepon istrinya, luar biasa saudara. Kalau pada waktu itu istrinya ada di situ, mungkin dipeluk kata dia. Ternyata rekayasa Allah beda. Memang secara ini kita kesel. Apalagi tentara Pak, memang disiplinnya luar biasa, kita akuin itu ya. Lain dengan dunia yang lain. Tapi pada kenyataannya akhirnya Allah maha tahu terhadap diri kita. Sekarang kita diberikan semacam ini, kita berkata semuanya bukan milik kita, milik Allah. Ujung-ujungnya kan tenang. Jangan merasa milikin anak. Bisa milikin anak, besok dia pindah. Besok dia pindah ya, kawin sama suaminya, dibawa sama suami entah kemana. Lebih banyak orang Rawa Bacang, ya orang di sini misalnya anaknya dibawa ke Kalimantan, ketemu jarang. Pas gitu punya cucu, tak kemana udah begitu, lenggah punya gitu. Semuanya semua milik Allah. Ayo kita pasrah lillah. Kita lillah, bahkan diri kita pun suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan kita dalam pengembaraan kita di dunia ini. Kalau kita resah terus, nanti kembalinya pun akan resah. Terakhir kata Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti tekan kaji itu. Nanti masalah lillah juga berkaitan dengan rizki ya. Nanti kita buka Quran yang ayatnya jumhur ulama mengatakan 6.666 ayat, suratnya ada 114, kemudian juznya ada 30 juz. Nanti kita akan kaji tentang lillah, tentang rizki. Ternyata 30 juz itu Al-Quran membicarakan bagaimana caranya kita memperoleh duit. Cuman 7 saudara. Insya Allah nanti kita akan bahas. Sampai di sini sampean saya, karena sudah malam, nanti kita lanjutkan dengan wiridan kita. Namun sebelum ada wiridan kita, ini ada undangan dari Ustadz Muhammad Irfan. Beliau adalah ketua DKM Masjid Al-Hidayah, mengundang kita tepatnya pada tanggal Sabtu malam minggu, berarti temunya ini hari ini ya, yaitu 11 Desember pukul 19.30 ba'da Isya sampai selesai, yaitu akan mengadakan peringatan Maulid junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Masjid Al-Hidayah, Jalan Pintu Air, RT 04 RW 11 Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi. Ceramah ini saya kebetulan ini, Masya Allah. Qori Muhammad Hussein Kolbi. Ketua Panitia Ustadz Hadi Khairul Anam. Sekretaris Marsidi Suryadi. Mengetahui Masjid DKM Muhammad apa nih? Wahyu Hidayat ya. Kita jawab dengan ucapan Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan, mohon maaf jika penyampaian saya ada kekurangan. Sebab memang kalau saya cerita tentang runtun ini kayaknya terganjal-ganjal ya. Saya takut nanti pemahamannya berbeda-beda gitu ya. Nanti mudah-mudahan sampai kita akan bahas sampai pengajian selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.